Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Lamidi ST dengan NIM 25011900042 di LPTK Universitas Nusa Cendana dengan bidang studi teknik mesin. Pada hari ini, Rabu 24 Juli 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Negeri Pelayaran Kalimantan Samarinda pada mata pelajaran perbengkelan dengan materi penggunaan alat-alat ukur. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat siang semua. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk berdoa secara bersama. Silakan. Perhatian, duduk siap, gerak. Mengawali pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat siang. Oke, selamat siang semua. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi pada siang hari ini, sebelumnya saya akan absen dulu. Yang pertama atas nama Abi Ridho Abdillah. Siap. Oke. Ahmad Nur Alfandi. Siap. Aldi Maldihi. Siap. Oke. Alexandro Alkin. Siap. Ya. Alwan Hizam Setiawan. Siap. Oke. Auditia Tahir. Siap. Ya. Ini teknik stop mindfulness ya. Ya, jadi nanti tinggal kita ikuti aja apa yang ada di sini. Nanti kita fokus ke standing mindfulness-nya, oke ya? Ya. Arahkan pandangan ke depan. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua telapak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ini ada kesepakatan belajar kita, ya. Jadi ada beberapa, tentunya kita semua udah tahu bahwa yang pertama nanti adalah bagaimana seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya, sepakat ini ya? Ya. Oke. Berikutnya, berpikir terbuka dan saling menghormati. Sudah pasti ya? Ya, ini perlu kita sepakati bersama untuk selama kita kurang lebih 2 jam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Oke. Yang keempat,
berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Ya. Berikutnya yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Oke. Berikutnya terakhir adalah ya, tepat waktu atau on time. Oke. Sepakat ini ya? Oke. Berikutnya, taruna sekalian, ini adalah tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari pada siang hari ini, ya. Bahwa yang pertama, setelah kita mempelajari materi ini, taruna sekalian harus dapat memahami pengertian alat-alat ukur. Oke ya. Kemudian yang kedua, mengetahui jenis-jenis alat ukur. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara penggunaan dan ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita siang hari ini. Oke ya. Jadi materi kita tadi ya tentang alat-alat ukur. Tujuan kita dengan mempelajari alat ukur tersebut, kita sudah bisa nanti setelah selesai pembelajaran siang hari ini, ketiga tujuan pembelajaran ini kita sudah harus ya. Bisa ya? Oke, baik. Lanjut. Nah, pemahaman bermakna dari pembelajaran kita pada siang hari ini adalah ya, setelah mempelajari materi ini, taruna diharapkan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan bermakna tentang apa? Bagaimana penggunaan dan cara membaca alat ukur. Kemudian bagaimana alat ukur ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Berikutnya, serta melalui kegiatan pembelajaran ini, taruna akan menyadari pentingnya penggunaan alat ukur yang efisien dan baik secara Oke. Sepakat kita ini ya? Ya, nanti kita akan menerapkan tentang apa sih nanti akan kita pelajari pada siang hari ini. Oke. Yang perlu sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama ini, siapa yang sudah tahu apa itu alat ukur? Ada? Silakan angkat tangan. Ada yang tahu alat ukur? Oke, silakan. Penggaris, termometer boleh juga. Yang lain? Selain Rido menyebutkan tadi, yang lain? Ada yang sudah pernah tahu alat ukur itu? Tadi udah disebutkan. Yang pertama tadi? Penggaris, ya kan? Termometer. Yang mungkin alat ukur ini bisa kalian temukan dalam ya kehidupan sehari-hari di rumah, atau pernah lihat tukang bangunan ya kan? Ya, pasti dia menggunakan alat ukur kan? Materinya ya. Jadi apa sih sesungguhnya alat ukur itu gitu ya? Jadi alat ukur ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur dimensi sebuah benda. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh si Rido tadi jelas ya? Ya, jadi alat ukur itu kita gunakan untuk mengukur dimensi. Berarti kalau dimensi itu apa? Dimensi itu betul. Ya. Jadi dimensi itu maksudnya adalah kita bisa mengetahui panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, ya kan? Ya, atau kedalaman dari sebuah benda. Ya. Jadi itu fungsi atau arti daripada sebuah alat ukur. Oke. Satuan yang digunakan dalam alat ukur tersebut apa saja? Yaitu ya, ada yang menggunakan satuan meter, ada sentimeter dan milimeter. Ya. Ada juga kalau yang disebutkan di sini adalah satuan yang digunakan dalam internasional, ya. Tapi kalau British atau Amerika sana, dia satuannya bukan mili, senti atau meter ya, tapi dia menggunakan yard ya. Kalau lebarnya itu yang menggunakan yard. Kalau yang satuan berikutnya dia menggunakan inci ya, satuannya inch ya. Kalau kalian lihat di alat ukur nanti ada ada inci, ada senti atau mili ya kan. Nah itu yang
orang British, Belanda atau Amerika sana dia menggunakan satuan inci. Kalau kita di Indonesia semuanya menggunakan ini ya. Ada yang menggunakan meter, sentimeter dan milimeter. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Siap. Oke. Baik, taruna sekalian, ya, untuk kita bisa mengidentifikasi alat-alat ukur, ya, nanti saya akan berikan melalui lembar kerja yang ada, ya. Kalian nanti mengidentifikasi jenis-jenis alat ukur dan fungsinya, ya. Ya, nanti saya akan kasihkan ini. Kemudian kalian untuk menjawab dari LK atau lembar kerja yang saya kasihkan, kalian boleh menggunakan media internet atau materi yang sudah saya berikan di grup. Oke ya? Paham ya? Oke. Sebelum kita lanjutkan untuk mengisi LK yang pertama saya bagikan, kita coba latihan pernapasan dulu. Ya, kita coba latihan pernapasan. Oke. Semua di stop dulu aktivitasnya. Taruh dulu semua peralatan apa? Ya, taruh di atas meja. Tarik napas dari mulut. 1, 2, 3. Tahan. Buang dari hidung. Kita kembali ke LK atau lembar kerja yang sudah saya bagikan. Ya, petunjuknya adalah silakan tulis nama kalian masing-masing, ya. Kemudian nanti kita akan mengidentifikasi alat ukur dan fungsinya, ya. Nah, taruna sekalian, untuk mengisi ini silakan buka HP kalian, ya. Silakan buka HP kalian. Di materi yang udah saya kirim di grup, silakan dibuka, ya. Silakan dibuka, kemudian kalian identifikasi jenis-jenis alat ukur dan fungsinya. Silahkan kalian isi di lembar kerja yang sudah saya berikan. Oke? Ya. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit lah, ya. Oke. Oke. Silahkan. Ya. Anda bawa hati. Ya, nanti sama temannya ya. 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 Tuh. Ada yang kesulitan? Tidak ada ya? Ya. Ya, langsung diisikan aja fungsinya sekalian gitu. Jadi enggak si Yosia fungsinya langsung diisikan sekalian. Ya. Ya, dah ketemu kan? Ya.
sebisa mungkin alatnya apa, fungsinya langsung langsung diisi. Ya, gitu. Nah, ini dia. Rotaktor. Rotaktor. Pengeringan. Ya, sudah. Nah, ini alat. Ya. Ambil gampang-gampang aja. Ya. Dah. Siapa ini? Taruna sekalian, jadi alat ukur sudah ada di meja kalian masing-masing ya. Tadi ada mikrometer, ada mistar, kemudian ada protaktor, kemudian ada sigmat ya. Nah, kemudian ada benda atau alat yang akan kalian ukur. Di situ ada siku, yang ini siku ya, baja siku. Kemudian ya, ini nanti dipakai untuk mengukur sudut kemiringan yang ini. Kalian gunakan protaktor nanti ya, boleh ya. Kemudian ini ada besi bertingkat ya. Jadi nanti saya kasih lembaran, kalian isi. Ini namanya besi bertingkat. Silakan kalian boleh ukur ya, tingginya satu tingkat ini berapa, diameternya berapa. Kalian boleh gunakan semua alat ukur yang ada di depan kalian. Ya. Kalau ini pakai ini aku ukur ini ya. Ini ukur ini. Ya. Aku ini ya, ukur ini. Kan sudah kemiringan. Kemiringannya. Oke ya. Perhatikan untuk mengisi LK-nya ya, lembar kerja yang kedua ini. Di situ silakan kalian tulis nama kelompok masing-masing ya. Namanya masing-masing dideretkan aja. Ya. Deretkan aja namanya masing-masing. Ya. Kemudian nanti alat ukurnya apa yang kalian gunakan ya, ditulis. Alat ukurnya apa yang dipakai. Kemudian bahannya apa. Oke ya. Nah, nanti diisi itu hasil pengukurannya berapa di sini. Ya, 1 kali bahan sama alat ukurnya. Jadi ada berapa itu? Ada 4. Ada 3. 4 ya. Ada 4, berarti 4 kotak ini kalian harus bisa terisi. Sesuaikan dengan alat dan benda yang diukur. Oke ya? Oke. Sudah bisa ya? Ada pertanyaan enggak? Oke, kalau nggak ada silakan dikerjakan. Diskusi secara bersama untuk mengisi masing-masing LK yang ada saya berikan itu. Ya, boleh. Kalian boleh melihat YouTube, boleh membuka internet untuk bisa bagaimana cara membaca masing-masing alat ukur itu. Oke ya? Ya. Kalau ini kan nih. Nah, ini kan cuma 25 mili aja benda yang boleh diukur. Nah, berarti kamu cari yang kecil-kecil aja yang bisa diukur sama ini. Gitu. Ya. Ini bisa nih. Bisa, kayaknya nyampe itu. Ya. Ya. Ya, kalau udah nyantol sudah. Nah, ini pakai yang kecil dulu. Bunyikan yang kecilnya itu. Ya, oke. Kalau sudah ini di lock. Nah, baru bisa baca. Ya. Ya, udah nggak apa-apa. Ya, udah. Nah, itu tinggal kalian baca skala utama dan non-newsnya gitu.
yang lain boleh mengerjakan yang lain lagi, Bos. Ya, tolong yang ini jangan sampai hilang ya. Ini tadi masih ada barangnya nggak ini? Nah itu. Ya ini nggak usah dipakai, taruh aja sini kamu. Ya, jangan sampai hilang. Nah, kalau yang itu kamu pakai, bisa pakai yang ini. Lain-lain yang ini. Ya. Gimana ini? Nah, ini kan protractor untuk mengukur sudut kan. Sudutnya ini berapa derajat gitu kan. Nah, ini kan kalian bisa gunakan. Atau gini. Sorry. Kayak gini ya. Nah, kan ini ujung protractornya kan udah bisa kebaca tuh. Ya. Berapa sudut kemiringannya ini? Nanti dikencangin dulu ini. Biar bisa. Pas ya? Ya, jadi bisa kalian baca ini berapa derajat. Nah, gitu ya. Ya, terus. Ya, kalau sudah ini dikencangin, kencangin sini. Ya, ke sebelah kanan. Ke sebelah kiri. Supaya dia tidak gerak. Tar. Pas. Ini kalau sudah, ini harus dikencangin juga. Nah, ini harus bunyi. Nah, kalau udah bunyi baru kamu lepas ini. Nah, baru kamu baca ukurnya di sini berapa. Skala utama dan skala non-nya di sini berapa. Gitu kan? Perhatikan. Selesai sudah ya? Oke, cukup. Ya. Kita cukup. Jadi silakan ditaruh dulu alatnya dengan bahannya ya. Yang sudah mengisi LKS 2-nya, ya, kalau sudah lebih dari 2 atau 3 alat yang dipakai itu lebih bagus ya. Ya, kalau masih 1 ya nanti kita baiki. Oke. Sekarang perhatikan ke sini dulu ya. Oke. Jadi kita udah melakukan hasil pengukuran yang sudah kita praktekkan secara bersama ya, dengan menggunakan beberapa alat ukur dan benda yang sudah dilakukan pengukuran. Tentunya kalian sudah bisa membandingkan dari beberapa jenis alat ukur itu. Dari materi kita hari ini kalian udah bisa membandingkan ya. Ternyata dengan alat ukur yang ada mempunyai tingkat ketelitian yang berbeda, baik itu yang menggunakan sigmat, menggunakan mikrometer atau penggaris, dan menggunakan protractor itu ya. Oke ya. Oke, sekarang dari hasil yang sudah kita lakukan di hari ini ya, dengan materi kita adalah mempelajari tentang alat ukur. Sekarang saya ingin tahu dari kalian semua terkait dengan pembelajaran kita hari ini adalah apa yang telah kalian pelajari hari ini. Silakan dari si Laja. Ya. Silakan Laja. Yang saya dapat pelajari di hari ini adalah mengetahui semua jenis-jenis alat ukur yang baru yang belum pernah saya ketahui sebelumnya, dan cara menggunakannya seperti mikrometer, protektor, dan besar besi. Ya. Besar baja. Oke. Oke.
kelompok yang berikutnya, siapa yang mewakili untuk memberikan refleksi kita hari ini? Hari ini adalah saya bisa belajar bahwa bisa mengukur alat dengan ukuran milimeter, sentimeter, dan meter. Kemudian di milimeter dengan tingkat satu, saya sudah bisa menggunakan sebaja sama mikrometer. Mikrometer. Bisa aja. Sekian. Ya. Oke. Dari kelompok. Ya, silakan si Ari. Terus dari hasil pengukuran kalian apa aja yang sudah berhasil diukur? Besi siku. Yang lain? Oke, dari makasih. Dari kelompok ini, cepat. Bisa memahami cara mengukur, Ya, ya. bisa belajar yang ke Solo. Oke, yang sudah kamu ukur apa di situ? Mikrometer. Oke, baik. Ya, jadi refleksi kita setelah melakukan praktikum tentang alat ukur ini Yang pertama tadi kalian udah bisa membedakan mana alat ukur yang seharusnya kalian gunakan, baik itu mikrometer, sigmat, kemudian penggaris, berikutnya ada protaktor ya. Jadi kalian udah bisa menggunakan ya, kalian juga sudah tahu fungsinya, terus dimensi apa yang harus digunakan sesuaikan dengan alat yang sudah kalian pakai, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya apa yang sudah kalian sukai dari pelajaran hari ini apa? Angkat tangan. Hari. Ya, ya. Dari cara berkelompok dan cara praktek secara langsung sudah dipahami, Pak. Oke. Ya, itu yang disukai ya. Jadi hasil praktek kelompok langsung secara bersama ya. Oke, yang lain dari Rizky, Rama? Ya, apa yang kamu sukai dari pelajaran hari ini? Lebih asik Pak pelajarannya, baru bisa praktek Pak. Ya, lebih asik karena bisa praktek langsung ya. Oke, baik. Kesimpulan kita hari ini bahwa alat ukur ini sebetulnya udah biasa kita dapatkan di di kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi kadang kan kita tidak pernah menggunakan secara langsung ya. Beda ya. Kalau kita cuman melihat dengan kita sendiri yang langsung membaca dan menggunakannya itu pasti berbeda ya. Oke. Nanti ke depan atau minggu depan nanti kita akan saya ulas lagi kembali untuk materi tentang alat ukur ini, karena masih banyak lagi alat ukur yang lain yang harus kita ketahui bersama ya. Oke. Oke, taruna sekalian, kita silakan dikumpulkan benda sama alat ukurnya, jadikan satu. Kemudian kertasnya dikumpulkan jadi satu. Oke, sudah, taruh di mejanya dulu masing-masing. Kita akhiri dulu pembelajaran kita pada sore hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran kita pada sore hari ini sudah selesai, dan kita tutup dengan membaca doa. Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa secara bersama-sama. Silakan. Latihan, duduk siap, gerak. Mengakhiri pembelajaran, berdoa, mulai.
Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Oke, selamat sore semua. Makasih.